Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Idris, NIM 18059028. Pada video kali ini akan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, yang mana saya akan menjelaskan sedikit tentang Green Supply Chain Management. Pada awalnya, Green Supply Chain Management ini merupakan pengembangan dari Supply Chain Management, yang mana Supply Chain Management ini pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomis seperti pemenuhan kebutuhan konsumen, lalu untuk meningkatkan profitabilitas dan lain-lainnya. Yang mana kemudian muncullah istilah Green Supply Chain Management, yang mana saat ini istilah green sangat cukup menjadi isu penting bagi konsumen maupun untuk produsen sendiri. Yang mana untuk Green Supply Chain Management sendiri itu memperhatikan aspek ekonomis dan juga aspek ekologi atau lingkungan di sekitarnya. Lalu, untuk pengertian Green Supply Chain Management sendiri, menurut Ahi dan Sersi pada tahun 2013, itu GSCM didefinisikan sebagai koordinasi antar organisasi dari proses value chain yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan tujuan untuk mendorong kinerja organisasi. Sedangkan menurut Toke tahun 2010, GSCM merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok yang mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi sumber bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta pengolahan produk setelah habis masa pakainya. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasannya Green Supply Chain Management ini pada dasarnya itu prosesnya sama dengan Green Supply Chain Management yang biasanya, cuman dalam penerapannya dia mementingkan aspek lingkungan, yang mana bisa berupa reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk manfaat Green Supply Chain Management pada sebuah perusahaan itu bisa mendorong perusahaan untuk melakukan mitigasi atas risiko dan juga inovasi. Lalu, proses analisis di dalam GSCM akan menghasilkan inovasi di dalam proses secara berkelanjutan, yang mana pada akhirnya meningkatkan adaptabilitas perusahaan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Lalu, negosiasi dengan pelanggan dan pemasok yang dijalankan di dalam GSCM akan meningkatkan alignment atau kesetaraan atas strategi dan proses bisnis antar perusahaan, pelanggan, dan pemasoknya. Lalu, potensi untuk penghematan biaya produksi melalui efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam dan energi. Lalu juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, yang akan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata pelanggan-pelanggannya. Lalu pengelolaan yang lebih hati-hati atas sumber daya alam yang digunakan perusahaan juga akan memberikan jaminan atas pasokan bagi perusahaan di masa yang mendatang, karena perusahaan itu pasokannya akan dihemat sehingga tidak ragu lagi untuk pasokan-pasokan di masa yang akan mendatang karena ketersediaannya masih ada. Lalu, untuk aktivitas dalam Green Supply Chain Management ini pada umumnya ada 4, yaitu Green Procurement, Green Manufacturing, Green Distribution, dan juga Reverse Logistic. Yang pertama, untuk Green Procurement sendiri, itu adalah pengadaan hijau yang berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Pada umumnya dalam Green Procurement ada Green Supplier dan juga Green Purchasing, yang mana Green Supplier ini pemilihan mitra atau pemasok dari mitra hijau, yang mana memiliki standar mutu lingkungan dan lulus audit serta mempertimbangkan pemasok yang mendapatkan ISO dan sertifikat terkait prestasi, yang mana tentunya dalam konsep green. Lalu untuk green purchasing, kebijakan pembelian untuk produksi yang tidak merusak lingkungan. Selain itu juga mampu meningkatkan produk, proses, dan sifat ramah lingkungan dari sebuah perusahaan dengan memilih teknologi yang cocok dan hemat biaya serta bahan yang ramah lingkungan. Ini contohnya pembelian teknologi atau mesin yang misalnya itu memiliki kapasitas yang banyak sehingga
Dengan kapasitas banyak berarti pengolahannya dalam sekali olah yang dalam kata lain bisa menghemat energi yang dikeluarkan. Lalu, untuk yang kedua itu green manufacturing, yang mana proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang rendah, lalu sangat efisien dan menghasilkan sedikit bahkan tidak adanya limbah ataupun polusi dari produksinya tadi. Lalu manfaat dari penerapan manufaktur hijau itu dapat menurunkan biaya bahan baku, mendapatkan keuntungan efisiensi produksi, dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam green manufacturing itu bisa mengontrol penggunaan zat yang berbahaya, lalu pemeliharaan kualitas air, dan mengontrol kualitas bahan baku sebelum pengolahannya. Lalu teknologi efisiensi energi tadi itu seperti membeli mesin tadi, sehingga dengan membeli mesin yang dengan kapasitas yang tinggi bisa menghemat energi, mungkin energi listrik ataupun seperti minyak itu. Lalu mempromosikan daur ulang dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu green distribution, yang mana ada green packaging dan juga green logistik. Yang mana green packaging ini seperti menghemat kemasan, lalu menggunakan bahan kemasan itu yang ramah lingkungan, dan juga bekerja sama dengan vendor untuk memberikan standarisasi kemasan, lalu meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur ulang tentunya dari packaging tadi. Lalu untuk green logistik itu barang-barang yang dibeli oleh konsumen atau yang dipesan oleh konsumen itu kalau bisa dikirim dengan kapasitas yang banyak atau dalam batch yang besar, sehingga pengiriman itu dalam sekali jalan sehingga bisa menghemat bahan baku kendaraan dan juga bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir itu reverse logistik. Logistik balik atau logistik balik yaitu proses mengambil produk dari konsumen akhir untuk tujuan meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. Kegiatan dalam logistik balik ini seperti pengumpulan, gabungan atau inspeksi, pemilihan, penyortiran, pemulihan, dan redistribusi dan pembuangan. Nah, dari contoh Green Supply Chain Management itu adalah produk The Body Shop, yang mana Body Shop ini juga menerapkan Green Supply Chain Management, terutama dari green packaging-nya, yang mana mereka itu mengadakan green packaging yang bisa yang mana packaging-nya itu bisa didaur ulang. Nah, di sini juga melibatkan reverse logistik, yang mana dengan packaging yang green tadi itu mereka membuat sebuah marketing lah tibanya itu dengan mengumpulkan packaging-packaging yang produknya sudah habis, sehingga packaging tersebut bisa dikumpulkan sekitar 25 botol produk Body Shop yang nantinya akan bisa ditukarkan ke The Body Shop sendiri, yang nantinya akan diganti dengan produk salah satu produk mereka yang nantinya didapatkan secara gratis hanya dengan mengumpulkan packaging-packaging dari Body Shop tersebut. Lalu penerapan tersebut mereka tunjukkan karena kesadaran mereka terhadap lingkungan. Nah, dari packaging yang dikumpulkan tadi, mereka itu akan mendaur ulang seperti membuat packaging tadi itu untuk dijadikan sebagai aksesoris-aksesoris, contohnya itu adalah kaca. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.